Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terdengar suara saya semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya oke, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala murid dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Maha suci Allah yang mempertemukan kita semua hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Alhamdulillah ya masih dikasih kesempatan oleh Allah nih hari ini untuk menuntut ilmu. Salah satunya ilmu yang insya Allah untuk anak-anak kita ya teman-teman, yaitu adalah bahasa. Dimana bisa dibilang aspek bahasa ini aspek yang sangat penting untuk life skill anak-anak kita ke depannya. Seperti itu. Baik, kita akan mulai. Insya Allah kita sampai jam 5 ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang punya pertanyaan silakan langsung tulis di kolom chat. Jangan lupa tuliskan nama, usia anak, dan juga pertanyaannya. Ya, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah beberapa hal yang penting dalam perkembangan anak, yaitu yang pertama mengenai poin penting dari bahasa pada anak, kemudian aspek perkembangan bahasa yaitu bahasa reseptif dan ekspresif, kemudian milestone perkembangan anak, red flag. Ini akan bicara sedikit tentang speech delay, terus juga sebentar, sudah saya rekam belum ya? Oke, sudah. Biasanya kelupaan nih buat ngerekam. Kemudian apa nih yang bisa kita fasilitasi untuk perkembangan bahasa anak-anak kita? Seperti itu. Ya. Oke, kita mulai di bahasa. Ya, pertama perkenalkan dulu, nama saya Indah. Insya Allah di sini saya akan memfasilitasi teman-teman semua untuk belajar. Karena di sini juga saya sama-sama belajar ya, saya sama-sama belajar lagi tentang membuka kembali tentang apa sih yang penting dari aspek bahasa ini, dan juga saya mengevaluasi gini sebagai seorang ibu, kira-kira ada yang kurang nggak ya dan harus saya tambahkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa untuk anak-anak saya gitu. Kalau misalnya secara umum ya teman-teman, bahasa ini ya perkembangan bahasa ini adalah bukan ngafal gitu ya, bukan kita memberikan anak ini anak suruh ngafalin gitu ya, ini buku gitu, bukan. Yang jadi bahasan utamanya adalah bahasa ini adalah kemampuan kita berkomunikasi sama anak-anak sehari-hari gitu. Jadi bahasa adalah komunikasi kita dengan anak-anak, seberapa sering nih komunikasi kita dengan anak-anak kita, karena yang namanya bahasa adalah latihan, latihan mendengar. Insya Allah anak-anak kita juga nggak akan yang mengalami namanya kesulitan dalam pertumbuhan bahasanya. Dan yang perlu jadi poin penting adalah di sini ibu. Karena apa? Karena adalah ibu adalah objek pertama nih, fasilitator pertama anak-anak kita mengenalkan bahasa mereka. Membuat anak-anak kita paham tentang suatu kata, kemudian tentang suatu objek, seperti itu. Saya ingat banget kata Ustadz Salim ya, kalau jadi ibu tuh harus cerewet nih. Kalau para ikhwan nih yang masih, ibu-ibu yang masih, mungkin ada akhwat yang masih single gitu ya. Oh, nanti kalau misalnya udah nikah, jangan lupa harus cerewet jadi ibu. Kenapa? Karena itu. Karena apa? Karena ya perkembangan bahasa anak kuncinya ada di kita. Kalau dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya karena kita memang difasilitasi itu ya, salah satunya kosakata yang banyak, jadi seorang wanita itulah yang harus kita gunakan, skill itulah yang harus kita gunakan untuk anak-anak kita dari bangun tidur, dari mereka baca doa bangun tidur, kemudian habis bangun tidur mungkin anak kita diajak bermain sebentar, terus kemudian saat pakai baju dikasih tahu gitu ya, ini baju ya, ini kita akan pakai baju gitu ya, ini sebelah pakai baju pakai tangan kanan, terus jangan lupa berdoa, seperti itu. Sebenarnya simpel banget yang namanya perkembangan bahasa, di mana kita melakukannya dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang paling penting teman-teman yang perlu kita ketahui dan jadi proyek penting juga ya, bahwa bahasa ini ngaruh banget ya, ada korelasi sangat penting dengan kemampuan kognitif gitu ya. Orang-orang yang kita tahu, mungkin kita lihat teman-teman kita sekarang yang bagus kemampuan kognitifnya, bisa jadi perkembangan bahasanya juga bagus. Seperti itu. Jadi perkembangan bahasa itu ada kaitannya dengan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir anak.
dalam sebuah webinar ya, saya lupa narasumbernya, tapi beliau adalah seorang psikolog dari UGM gitu. Dan beliau meneliti ada beberapa mahasiswanya yang meneliti bahwa karena dia berada di Jogja ya, dia meneliti anak-anak di usia 5 tahun di daerah Jogja gitu ya, di TK, di beberapa TK diteliti bahwa ternyata kemampuan bahasanya belum seperti orang-orang dewasa. Nah, goals yang kita lakukan ya teman-teman, perkembangan bahasa prasekolah ini adalah di usia 5 tahun, di mana di usia 5 tahun itu anak-anak harus bisa berbicara seperti orang dewasa. Namun faktanya ternyata di beberapa sekolah, terutama di TK-TK yang ada di Jogja, diteliti bahwa ternyata anak-anak di usia 5 tahun itu belum punya kemampuan berbicara yang baik. Dilihat dari kemampuan memahami bacaan gitu. Jadi kosakatanya masih kurang. Nah, ini nih yang harus jadi PR penting. Ya, teman-teman, yang perlu diingat adalah goals kita di mana di usia 5 tahun anak-anak itu sudah bisa berbicara seperti orang dewasa. Udah bisa jadi teman kita buat ngobrol apa aja. Gitu. Ya, jadi poin pentingnya bahasa bukan ngafal, bahasa adalah komunikasi sehari-hari. Nih, saya mau liatin, ini mau nyinggung sedikit aja ya. Wants to know aja gitu ya tentang, ini biar rame dikit gitu ya, tentang fakta tentang bahasa gitu. Bahasa hubungannya pasti ada pada kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan salah satu hal yang apa ya, yang bisa jadi sebuah evaluasi adalah nih hasil PISA. PISA itu seperti kemampuan apa? Evaluasi dari beberapa negara yang ada di dunia tentang kemampuan memahami bacaan yang ada fungsinya, yang ada korelasinya dengan bahasa. Di mana Indonesia sendiri menempati di tahun 2018 ya, Indonesia sendiri menempati kemampuan membaca 371 dari rata-ratanya 398 gitu. Dan ini yang harus jadi PR kita, karena ternyata ya memang ada penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbud gitu ya. Anak-anak di usia SD sekitar 6 sampai 8 tahun yang jadi masalah adalah kemampuan memahami bacaan. Anak-anak kita bagus, hebat-hebat bisa baca, tapi yang jadi masalah adalah ternyata mereka nggak paham gitu apa yang dibacanya. Nah, ini jadi PR penting nih bagi kita nih para ibu untuk memfasilitasi anak kita agar nggak hanya sampai anak-anak udah deh bisa baca, udah keren lah, insya Allah udah bisa masuk SD. Bukan sampai situ, yang jadi perhatian adalah gimana anak-anak kita bisa memproses apa yang mereka baca. Mereka ngerti. Nah, bahasa reseptif di situ yang main ya. Dan PISA ini terjadi biasanya dievaluasi 4 tahun sekali nih ibu-ibu semua. Jadi nanti tahun 2022 ya, gimana nih kita lihat kemampuan memahami bacaannya apakah meningkat atau enggak, nanti kita lihat ke depannya. Kita balik lagi, itu hanya ini aja ya, selingan aja biar tambah rame. Ya, ada 2 hal nih yang harus kita tahu nih ya, yaitu bahasa ekspresif dan juga reseptif. Apa itu teman-teman ekspresif dan reseptif? Gampangnya kalau bahasa reseptif itu anak tuh ngerti gitu ya. Misalnya kita suruh ambil minum, anak-anak ambil minum sendiri. Tolong itu Dede ambil mainan, anak-anak ngambil. Nah, itu bahasa reseptif. Nanti hubungannya sama apa? Bahasa reseptif ini hubungannya nanti sama kemampuan membaca, kemampuan memahami. Dan ekspresif ini nanti hubungannya sama apa? Sama kemampuan menulis. Anak-anak bisa menulis itu karena pertama dari kemampuan ekspresifnya bagus. Dia bisa banyak kosakatanya, dia bisa ngomong. Gitu. Jadi bisa dibilang kemampuan bahasa reseptif sama ekspresif ini kayak soulmate gitu ya. Mereka temenan banget, temen deket. Dan ini yang jadi faktor utama biasanya yang diperiksa saat anak-anak saat anak-anak misalnya mengalami keterlambatan bicara gitu. Dan biasanya ya teman-teman, mungkin anak-anak tuh lebih perkembangan yang pertama kali muncul itu bahasa reseptif dulu. Satu kata yang dia ucapin sebenarnya dia tuh udah ngerti 10 kata gitu. Jadi biasanya bahasa reseptif duluan nih yang
anak-anak yang ngerti dulu daripada bisa bahasa ekspresif. Gitu. Nah, kita masuk ke milestone perkembangan anak. Nah, ini juga yang harus jadi perhatian ibu-ibu juga ya, karena bisa dibilang kalau perkembangan bahasa ini adalah perkembangan yang bisa kita fasilitasi sendiri. Beda dengan kalau misalnya masalah motorik, masalah sensorik gitu ya, mungkin itu harus ke profesional. Kalau bahasa ini tergantung sama ibunya gitu. Jadi untuk usia-usia awal ya 0 sampai 2 tahun itu penting banget kita turut serta. Penting banget kita ambil bagian untuk benar-benar menguatkan bahasa ini. Karena kalau misalnya dikuatin ya bahasa ini, kemampuan kosakata ini itu ngaruh banget sama kemampuan yang lain, kemampuan sosial, terus kemudian kemampuan motorik, sensorik anak juga akan berkembang. Seperti ya itu jadi bagian apa ya, saling berhubungan gitu ya. Motorik, sensorik, bahasa, emosi juga saling berhubungan. Kalau misalnya bahasanya bagus, otomatis kognitifnya bagus karena dia sudah bisa berpikir, dia sudah bisa mengekspresikan sesuatu. Yang perlu diingat ada beberapa hal nih yang jadi kunci di perkembangan bahasa ini. Nah, biasanya ditemukan ya, teman-teman kalau misalnya kok anak laki-laki kayaknya banyak nih yang terlambat bicaranya. Karena bisa dibilang secara secara strukturnya, secara fisiologisnya, perempuan itu di dalam otaknya, di dalam perkembangan kosakatanya, otak kanan dan otak kiri itu ada gitu ya, ada lemarinya di situ. Kalau laki-laki itu hanya di otak, kalau nggak salah di otak kanan saja gitu ya, kemampuan itu yang akan tumbuh. Jadi kenapa sih kayaknya banyak gitu di lapangan yang lebih banyak speech delay itu laki-laki gitu. Kalau perempuan itu ada tapi tergantung dengan bagaimana stimulasinya. Nah, yang harus diperhatikan nih ya teman-teman, apa yang perlu diperhatikan ya, pertama kita bahas dulu sedikit perkembangan bahasa di usia 0 sampai 6 bulan. Di usia 0 sampai 3 bulan biasanya anak-anaknya udah mulai cooing. Cooing tuh kayak gimana sih? Beda ya sama babbling. Kalau cooing tuh kayak a dan udah mulai bereaksi, udah mulai menoleh nih saat ada suara ya dipanggil, dia juga merespon. Kemudian di usia 4 sampai 6 bulan ini mulai babbling ya, mulai mama, papa. Terus juga dia sudah mulai bereaksi terhadap suara. Dan yang perlu waspada nih di usia 4 sampai 6 bulan, bila dia nggak menoleh gitu kalau misalnya dipanggil namanya, dan juga nggak ada babbling di usia 4 sampai 6 bulan nih harus jadi perhatian dan harus ke DSA. Nah, untuk selanjutnya di usia 7 sampai 9 bulan biasanya ini anak udah mulai ngoceh babbling mama, papa, lalala, udah mulai banyak banget babblingnya, dan dia juga udah ngerti konsep nama-nama benda seperti ya, enggak, ini udah habis, dan udah mulai bisa diajak komunikasi dua arah. Di usia 10 sampai 12 ya, di usia 10 sampai 12 bulan nih dia sudah bisa merespon perintah sederhana kayak kesini, ayo kesini, dan juga sudah bisa mulai nunjuk nih. Yang perlu diperhatikan ya, usia 10 sampai 12 bulan tuh biasanya anak-anak udah mulai nunjuk mau apa, mau minum, atau mau mainan gitu, dia udah mulai nunjuk, dan juga udah bisa menirukan suara kayak misalnya suara sapi, mo, suara kambing, be, seperti itu. Biasanya anak udah bisa 1 sampai 5 kata nih di usia 12 bulan. Nah, di usia 13 sampai 15 bulan biasanya dia udah bisa menggunakan 5 sampai 10 kata. Sudah bisa mengangguk atau menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan. Di usia 15 sampai 18 bulan ini udah bisa nunjukin objek dan mulai tertarik sama yang namanya buku ya, sama namanya gambar, dia mulai ini ya, wah luar biasa gitu. Akan sangat tertarik dengan banyaknya stimulus visual. Terus kemudian usia 18 bulan, kosakatanya sudah sampai 50 kata. Yang perlu jadi perhatian, pokoknya sampai usia 19 bulan,
Perhatikan apakah anak sudah bisa 20 kata atau belum. Jadi ibu-ibu ini penting banget buat dicatat ya. Dicatat apa aja nih kata-kata anak saya yang udah bisa atau yang udah belum. Yang jadi perhatian intinya nanti di bawah ini. Red flag-nya aja sih kalau menurut saya yang harus jadi perhatian ya. Lalu di usia sampai 21 bulan nih anak udah mulai banyak ngoceh banget. Dia udah ngerti konsep ini punya saya, ini punya mama. Kemudian udah suka banget sama yang namanya buku, udah nyanyi. Di usia sampai 21 bulan biasanya udah sampai 50 kata. Terus sampai di 2 tahun ya, di 2 tahun biasanya 50% komunikasinya udah dimengerti sama kita. Walaupun ya sesuai dengan perkembangannya. Terus juga untuk bahasa reseptifnya dia udah mulai ngerti untuk menunjuk, terus juga dilakukan disuruh perintah sederhana juga sudah mengerti. Biasanya di usia 24 bulan, di usia 2 tahun ini sudah bisa 2 kata. Nah, yang perlu diwaspadakan adalah di usia 24 bulan ini udah bila nggak ada 2 kata nih yang harus jadi waspada dan harus langsung ke DSA. Kemudian 2 sampai 3 tahun, di usia 3 tahun biasanya anak-anak ini udah sampai 100 kata nih. Dan 50% komunikasinya udah kita mengerti. Usia 3 tahun biasanya udah banyak nanya, udah banyak ngoceh, udah banyak bercerita. Sampai 5 tahun yang jadi goals-nya kita, teman-teman ingat di usia 5 tahun dia sudah bisa berbicara seperti orang dewasa. Udah bisa semua ya. Udah lebih dari 100 kata. Nah, ini nih yang perlu jadi perhatian nih di perkembangan bahasa nih, teman-teman. Yang perlu dihafal nih kalau bisa. Intinya, kalau misalnya nggak ada kata saat setelah 16 bulan ya, teman-teman. Nah, itu harus langsung kita ke DSA ataupun mungkin sampai 25 bulan ya, nggak apa-apa ditunggu sampai 2 minggu. Karena apa? Karena biasanya anak-anak tuh setelah 2 tahun tuh perkembang bahasanya benar-benar meledak, kosakatanya benar-benar banyak gitu. Tapi dilihat juga sebelumnya kalau misalnya saat 16 bulan udah nggak ada satu kosakata pun, nah itu wajib untuk ke DSA. Dan apalagi nih, nah hilangnya kemampuan berbicara pada umur berapapun. Gitu teman-teman yang harus jadi poinnya. Dan satu lagi nih teman-teman untuk perkembangan bahasa ini, bisa teman-teman download ya aplikasinya yaitu Primaku. Nih saya tulis. Nah ini punyanya IDAI ya. Punyanya IDAI di situ lengkap banget, nggak hanya perkembangan bahasa, perkembangan sensorik, motorik, berat badan anak juga terkontrol. Dan kita nggak perlu pusing-pusing karena di situ sudah ada keterangannya ya kalau misalnya berat badan anaknya kurang dari normal itu udah ada keterangannya apakah anak termasuk gizi baik atau gizi buruk. Jadi penting banget ya untuk di-download nih aplikasinya Primaku dari IDAI. Lalu apa sih yang penting dari pengembangan bahasa ini? Ada beberapa hal karena yang jadi goals-nya adalah di usia 5 tahun anak sudah bisa berbicara seperti orang dewasa dan mampu memahami bacaan dengan sederhana. Berarti ini kemampuan apa yang harus kita latih? Kemampuan mendengar, kemampuan menyimak, kemampuan menceritakan kembali, kemampuan menambahkan opini, kemudian kemampuan menyampaikan opini, yang semuanya ini sangat berpengaruh banget sama kemampuan kognitif, kemampuan berpikir. Lalu apa nih Teh yang perlu dilatih ya dalam pengembangan bahasa usia 0 sampai 5 tahun ini? Ya, teman-teman kalau misalnya mau bertanya langsung ya boleh tulis di kolom chat. Jangan lupa nama, usia anak, lengkap gitu. Apa yang bisa kita lakukan di pengembangan bahasa? Yang pertama adalah memfasilitasi fase praverbal ya. Maksudnya di sini adalah di usia 0 sampai 12 bulan. Dimana di sini bagusnya nih ya anak-anak kita benar-benar kita kasih kosakata yang banyak. Kita kenalin sama berbagai kosakata karena apa? Karena ini bisa dibilang tabungan kosakata anak walaupun anak belum bisa ngomong, walaupun anak belum bisa bereaksi, masih babbling, masih mama, papa, tapi ini akan jadi tabungan yang akan baru kerasa bunganya
di usia 2 tahun. Insya Allah 2 tahun nih biasanya anak-anak akan meledak, kosakatanya akan banyak. Dan ini salah satu dan yang lainnya ya yang bisa kita lakukan adalah ini, yaitu bercerita secara detail. Lewat apa? Lewat banyak hal, nggak harus lewat buku gitu. Misalnya setelah malam hari gitu ya, waktu yang sangat tenang dan bagus banget untuk konsentrasi anak, bisa kita lakukan untuk sharing cerita sama anak gitu. Kita bisa cerita apa nih yang terjadi hari ini, terus bisa kita latih kemampuannya untuk bercerita juga di situ ya saat malam hari. Terus juga saat setelah membacakan buku bisa kita tanya siapakah tokohnya. Terus boleh nggak adik ceritain lagi dikit sama, misalnya punya adik nih, kita ceritain lagi sama adiknya. Gitu. Pokoknya sering-sering banget dirangsang ini. Agar apa? Agar secara detail ini agar apa? Tadi ya goalsnya di usia 5 tahun dia bisa berbicara seperti orang dewasa. Dan kita betulin lagi nih SPO-nya kalau dalam bahasa Indonesia ya, subjek, predikat, objeknya. Kalau misalnya masih kebalik-balik, misalnya minum mau susu, kita perbaiki mau minum susu. Agar apa? Agar anak-anak juga terstruktur bahasanya, agar dia juga terbiasa untuk menggunakan bahasa yang bagus. Dan ini nih ya, teman-teman bagus banget di memfasilitasi anak di 0 sampai 2 tahun ya, karena ada penelitiannya juga. Yang harus kita fasilitasi adalah teman-teman bermain. Anak-anak akan mendapatkan lebih banyak kosakata saat dia punya teman main walaupun usianya masih 1 sampai 2 tahun. Karena apa? Karena dia mendengar, dia banyak dengar. Terus juga dia mulai banyak ngomong. Dan penelitian dari itu ya, dari yang tadi itu berkata bahwa ternyata lebih efektif gitu. Anak-anak anak-anak diajarkan bahasa dengan teman sebayanya daripada dengan orang tuanya. Dan itu saya saya evaluasi benar-benar terjadi sama anak ketiga saya lihat karena dia punya kakaknya dan juga ada tempat teman bermain banyak gitu ya di tempat saya tinggal. Masya Allah gitu ya, di usia 2 tahun perkembangan bahasanya cukup bagus gitu. Dan itu saya lihat ya berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh teman-teman itu, walaupun mungkin di usia 2 tahun dia belum, kemampuan sosialnya belum terlihat gitu. Yang paling penting adalah kita fasilitasi ada teman-temannya untuk bermain gitu. Oke, dan ini nih yang paling penting adalah mengkoreksi bahasa secara positif dengan request dan expansion. Apa maksudnya? Maksudnya request ini anak-anak usia 3 tahun sampai 5 tahun itu nggak mau yang namanya belajar gitu ya. Kalau dalam posisi harus duduk mereka belajar ini Budi, ini buku. Mereka nggak akan mau, mereka akan lari dan males banget. Takutnya jadi trauma. Nah, penting banget nih ya kita mengkoreksi bahasa secara positif ini dengan request. Maksudnya mengkoreksinya nggak langsung bukan itu salah. Nah, nggak kayak gitu ya. Tapi misalnya anak-anak ngomong minum mau susu, kita koreksinya langsung dengan kata-kata gitu ya, mau minum susu gitu. Jadi kita nggak bilang anak itu salah. Nah, itu takutnya jadi trauma dan mereka nggak mau berbahasa lagi. Yang kedua adalah expansion. Expansion itu apa? Dengan menambahkan kata keterangan. Misalnya mau minum susu sama ibu, kita tambahin gitu kata-kata belakangnya. Untuk apa? Untuk memperbanyak kosakatanya anak. Ini nggak salah lagi ya, rutin membacakan buku ini pengaruh banget sama anak ya, bonding sama anak. Kalau misalnya anak-anak belum mau nih ya, ada beberapa anak sih tipenya yang sinyal-sinyalnya dia nih nggak mau nih dibacain buku, ya udah berarti ibunya nih yang harus cerewet, yang harus ngedongeng. Biasanya dongeng ini benar-benar berpengaruh teman-teman bagi anak-anak yang memang gaya belajarnya tuh lebih suka ngedengerin gitu ya daripada visual lewat buku. Tapi anak-anak 2 tahun biasanya ya suka banget nih sama yang namanya gambar-gambar. Jadi baiknya kalau misalnya bacain buku di usia 2 tahun jangan yang banyak kata-katanya dulu, lebih baik banyak gambarnya dulu agar mereka mereka tertarik sama objeknya. Lalu yang paling penting adalah jangan lupa untuk membatasi screen time ya. Menurut IDEI juga anak-anak
screen time itu dikasih saat usia 18 bulan. Di usia 2 tahun baiknya screen time-nya didampingi. Walaupun mungkin misalnya kita nggak bisa ngedampingi, ya berarti jangan sampai kelamaan, 15 sampai 30 menit aja setiap harinya. Tapi itu kita juga pastikan anak-anak kita juga aktif untuk berbicara. Dan yang paling penting di bagian lain adalah environmental print. Maksudnya anak-anak dikenalkan dengan banyak tulisan ya teman-teman. Karena apa? Karena akhir-akhirnya, ujung-ujungnya namanya bahasa ini juga ada hubungannya sama tulisan ya. Kita belajar banyak dari tulisan gitu. Jadi perbanyak perbanyak stimulasi, nggak hanya dari buku, dari berbagai poster, dari majalah, dari tulisan-tulisan yang kita lalu gitu ya sama anak-anak kita. Kalau misalnya lagi pergi kemana, ke supermarket misalnya beli sesuatu, kita baca ini ada coklat, biar dia ngerti biar ngerti gitu ya. Aduh, belibet, maaf ya teman-teman. Biar dia ngerti apa tulisan yang ada dalam label makanan gitu ya. Dia tahu bahwa ada tulisan, dalam buku itu ada tulisan, kemudian dia ngerti ada plang, ada poster. Dia sudah terpapar dengan yang namanya tulisan. Dan tidak kalah pentingnya juga stimulasi indera. Nah, ini teman-teman kemarin sempat dibahas sedikit di tuntas motorik investasi sembayang hayat ya oleh Bu Ani, bahwa kemampuan motorik itu sangat berpengaruh sekali dengan yang namanya kemampuan bahasa. Ya, salah satunya itu kemampuan oral motor. Anak-anak yang misalnya di usia 7 sampai 9 bulan makanannya masih belum bertekstur, itu akan pengaruh banget sama mulutnya ya, sama kemampuan dia untuk mengunyah, dan ya itu nanti berpengaruh sama kemampuan bahasanya. Terus kemudian ya tadi ya, kemampuan motorik sangat berpengaruh. Dan apa nih yang bisa kita lakukan untuk melatih bahasa anak sehari-hari yang gampang nih ibu-ibu, kita juga perlu bangun ekspektasi, walaupun jangan terlalu ketinggian, jangan juga terlalu kerendahan. Ya, yang sedang-sedang aja, yang sesuai dengan anak-anak kita. Agar apa? Agar kita juga bisa menentukan anak-anak kita di usia 4 tahun, berarti dia nih harus sudah bisa misalnya menceritakan kembali buku yang kita bacakan secara sederhana gitu. Dan bangun ekspektasi ini jangan berdasarkan anak orang lain ya. Ini balik-balik lagi sama bahasan Mas Aldi kemarin ya, tentang toxic in your hand gitu, screen time ya, dimana dengan adanya media sosial kadang kita jadinya berfokus ingin anak kita seperti anak orang lain. Karena apa? Ya beda anak, juga beda visi. Jangan sampai kita menyamakan anak kita sama orang lain. Yang penting adalah menyamakan anak-anak kita dengan milestone-nya. Kalau misalnya milestone-nya masih bagus, ya udah jalan aja. Jadi pesannya kemudian adalah kita batasi HP kita ya, kita batasi screen time kita juga. Kalau misalnya anak-anak kita pengen kita batasi screen time, ibu-ibunya juga jangan mau ketinggalan, kita harus batasi screen time kita. Ini yang paling penting juga, hadir 100%, jangan sampai saat membersamai anak sambil megang HP. Ini juga saya evaluasi ya sama diri saya sendiri, kadang-kadang gitu ya, ngecek, aduh pengen banget ngecek apa ya, nih ada notif apa nih, kayak gitu ya, saat misalnya main sama anak. Jangan lihat berapa lamanya sama anak, yang penting adalah saat bersama anak itu ya kualitasnya gitu. Walaupun kita tahu ya kuantitas juga sejalan sama kualitasnya. Jangan lupa siapkan waktu khusus, dan anak-anak akan ingat kalau misalnya dia punya waktu khusus, misalnya dia sebelum tidur waktunya baca, ataupun mungkin setelah asar waktunya untuk bercerita gitu. Ya teman-teman, boleh silahkan yang mau bertanya boleh tulis langsung di kolom chat ya tentang pertanyaannya. Alhamdulillah materinya sudah. Mungkin yang mau ditambahkan sedikit adalah itu tadi ya, red flag yang harus sangat kita perhatikan teman-teman. Intinya di usia 16 bulan itu sudah ada satu kata, walaupun katanya itu masih proto words itu jadi masih num belakangnya aja, karena num misalnya
mau pipis-pis kayak gitu masih belakangnya aja itu udah satu kata. Itu masih nggak apa-apa di usia 16 bulan. Dan untuk dua kata spontan di usia 2 tahun. Ini nih yang udah jadi refleks ya. Oke, ini ada Bunda Santi. Assalamualaikum Bunda. Saya Santi, umur anak 2,8 tahun. Kebetulan anak saya suka sekali buku, tapi saya belum bisa memfasilitasi anak untuk bermain kreatif karena keterbatasan waktu, tetapi saya berusaha mengalihkan ke jalan-jalan anak, memberitahu banyak hal. Jadi apakah ini efektif untuk mengalihkan anak? Kenapa ya ini? Maksudnya suka sekali buku, tapi belum bisa memfasilitasi. Oke, ya. Ibu, untuk masalah bahasa ini ya, kalau misalnya kita belum bisa memfasilitasi dengan buku, perlu dijelaskan detail lagi seperti apa sih ya, belum bisa memfasilitasinya. Mungkin kalau misalnya belum bisa beli lagi, ya nggak apa-apa. Biasanya anak-anak usia 3 tahun itu suka dibacakan buku yang berulang-ulang. Dan nggak harus selalu baca buku, teman-teman, anak-anak. Coba kita perhatikan ya, zaman Rasulullah aja nggak ada gitu ya yang namanya buku. Semua para sahabat lewat apa? Lewat berkisah. Karena banyaknya hikmah, kemudian banyaknya apa ya? Banyaknya hikmah yang masuk ke dalam hati seorang anak itu ya zaman dulu dengan berkisah. Jadi di sini ibunya yang berkisah gitu. Jadi bisa kita ajak anak-anak. Tadi bagus ya Bunda Santi ajak kemana ke alam sambil kita juga bercerita tentang misalnya proses terjadinya hujan, proses terjadinya panas gitu ya. Kenapa bisa panas? Kenapa ini bisa tumbuh seperti itu. Itu lewat lisan kita biasanya anak-anak lebih masuk. Tapi ingat, jangan lupa juga nih biasanya ya apa ya, sesuatu hal ataupun kemampuan anak gitu ya. Anak tuh nggak suka juga kita nasehatin terus gitu ya. Berkali-kali kita lewat nasehat. Itulah kenapa nasehat itu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya waktu saat makan, saat anak sakit, saat anak perjalanan, itu efektif banget untuk ngebangun karakter anak gitu. Dan nggak harus lewat buku, bisa juga yang lain kayak misalnya kita bikin permainan tebak kata, terus juga untuk memfasilitasinya tadi ya Bunda dikembalikan lagi kepada slide-nya. Yang pertama adalah kita punya waktu khusus, misalnya karena kita bekerja, berarti setiap malam setelah maghrib, setelah misalnya ngaji, ya waktu 10 menit itu kita gunakan untuk sama-sama bercerita. Ya Bunda ceritakan apakah yang terjadi hari itu di sekolah gitu ya, misalnya karena ngajar, terus juga anak-anak apa yang terjadi hari itu, ayah, apalagi kalau misalnya ayah dilibatkan sangat bagus sekali. Terus juga misalnya setelah itu tuh sama-sama menulis, karena apa? Karena membaca dan menulis itu berkorelasi banget gitu, sama membentuk kemampuan kognitif anak. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dari Bunda Watik. Bunda Watik, Assalamualaikum Teh, saya Nurul, anak umur 4 tahun. Izin bertanya, bagaimana membentengi anak dari kata-kata yang kurang pantas, kurang baik yang didapatkan dari teman-temannya? Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tahu teman-temannya siapa aja gitu. Kalau misalnya, dan biasanya kalau kita udah tahu teman-temannya siapa aja, yang kedua adalah pastikan anak-anak kita bermain dengan ya anak-anak yang baik juga gitu. Terus yang ketiga ya sebaiknya adalah anak-anak kita bermain dengan yang sama-sama muhrimnya gitu. Jangan sampai bermain dengan, apalagi usianya sudah 4 sampai 5 tahun ya. Kita sudah harus pahamkan anak-anak untuk bermain dengan usia sejenisnya. Kemudian kita gali juga biasanya nih ya, untuk kata-kata yang kurang baik ini akan menempel sama anak-anak. Biasanya akan diucapkan lagi saat dia pulang ke rumah ya.
Nah, kita bisa evaluasi di situ dan kita bisa ajari bahwa itu kata-kata yang kurang baik. Dan juga bisa Bunda mulai untuk bercerita sebelum tidur. Kita coba gali, pertama yang kita gali adalah kita ceritakan apa yang terjadi hari ini terhadap diri kita sendiri. Kemudian baru biasanya anak-anak mau cerita hari ini main apa, sama siapa aja gitu. Terus biasanya dia mulai gitu. Kalau misalnya anak-anak yang ngerti, biasanya dia akan mulai bercerita kalau tadi tuh ada yang apa, ada yang berkata misalnya bodoh gitu ya. Itu bagus nggak sih, Bun? Biasanya dia akan berkata kayak gitu. Gitu. Jadi perkuat lagi bondingnya dengan apa? Dengan sebelum tidur ngobrol bareng, terus juga perbaiki lagi, kita harus tahu teman-temannya anak tuh siapa aja. Bermain dengan juga muhrimnya, dan ya insya Allah anak-anak juga akan mengerti. Anak-anak udah tahu biasanya umur 4 tahun kata-kata yang bagus atau enggak. Dia akan berkata, dia akan menceritakannya pada kita. Oke, anak saya 4 tahun, laki-laki. Kalau bercerita masih kurang lancar. Normal nggak ya, Teh? Oke, 4 tahun. 4 tahun itu bisa dibilang 80% bahasanya sudah dimengerti ya, Bunda Gita. Kalau misalnya bercerita masih kurang lancar, nggak apa-apa, karena ada beberapa kosakata yang bisa dibilang anak-anak itu nggak ngerti. Yang harus jadi patokan adalah tadi, red flag-nya itu di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun, anak-anak nggak ada 2 kata. Kalau 4 tahun nggak lancar itu nggak apa-apa. Yang penting berarti sekarang latihannya adalah, kalau misalnya belum lancar, berarti latihan artikulasi nih Bunda Gita. Yang bisa kita lakukan adalah banyak bercerita, terus juga kalau karena 4 tahun ini udah nggak mau, biasanya anak-anak tuh nggak mau ya kalau diajarin gitu ya, kayak apa? Kayak belajar. Jadi kita harus memfasilitasinya saat bermain. Misalnya anak-anak sukanya main Lego, jangan kita posisikan sambil belajar, sambil duduk, belajar artikulasi gitu. Enggak. Misalnya sambil bermain, misalnya sambil main Lego, ya kita main bareng sama anak, kita seru-seruan sama anak. Kita mulai ajari anak kosakatanya lewat situ, lewat bermain. Kalau misalnya dia nggak mau banyak baca buku, berarti kita yang lebih banyak mendongeng. Kalau misalnya dia lebih sukanya jalan-jalan, masuk lewat itu, masuk lewat apa yang disukai anak dulu. Misalnya anak-anak suka mobil, berarti perbanyak apa ya, tambahin banyak kosakata tentang mobil. Kalau misalnya anak-anak lebih suka untuk motoriknya, misalnya main bola, ya kita komunikasinya lebih banyak di situ. Untuk artikulasi ini bisa dilatih dengan apa? Kita berbicara dengan pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Dan juga jangan lupa nih, tadi ya, seperti tadi penelitiannya bahwa anak-anak belajar lebih banyak itu lewat teman sebayanya. Jadi apalagi usia 4 tahun, laki-laki, biasanya ini udah masuk ke fase dia udah mau banyak berkomunikasi sama teman-temannya, fasilitasin dengan banyak bermain dengan teman-teman, insya Allah dia akan lebih banyak kosakatanya. Gitu. Bunda Gita, lanjut. Bunda Devi, Assalamualaikum, Teh. Apakah penggunaan dua bahasa pada bayi bisa menyebabkan speech delay? Enggak ya, Bun. Banyak sekali banyak sekali orang-orang ya misalnya yang menggunakan dua bahasa ya, dua bilingual gitu ya. Bilingual. Ya, banyak yang menggunakan dua bahasa tidak mengalami speech delay selama itu tadi ibunya sering berkomunikasi, difasilitasi dengan baik. Screen time juga nggak ada sampai usia 12 bulan baiknya ya, tadi mulai 18 bulan. Karena anak apa? Karena dia sebenarnya merekam gitu ya. Mungkin anak-anak yang diajarkan dua bahasa sampai usia setahun tuh dia belum ada kata-kata. Baru normalnya satu kata. Nanti di usia 2 tahun biasanya meledak kosakatanya, dia mulai campur tuh bahasanya. Misalnya antara bahasa Indonesia sama bahasa Jawa di usia 2 tahun tuh biasanya dia sudah mulai banyak kosakatanya. Ya, dua bahasa itu. Jadi bagus gitu kalau misalnya dikenalkan dua bahasa. Assalamualaikum Teh, anak saya sekarang umur 7 tahun. Dahulu saat balita sering saya ajak baca buku sebelum tidur rutin sampai anak saya bisa baca buku sendiri sebelum tidur. Alhamdulillah. Keren nih Bunda Kailila ya. Dia baca satu buku dengan suara dikeraskan sebelum tidur. Namun sekarang dia tidak lakukan lagi kebiasaan itu saat saya mulai jarang menemani dia tidur.
karena saya menidurkan adiknya. Bagaimana meningkatkan minat bacanya lagi ya Teh? Meningkatkan bacanya lagi, ini oke, kita balik lagi ke poinnya ya, yang penting. Tadi ya, Ibu, ini untuk tips melatih bahasa adalah ya harus kita kembalikan lagi. Ini karena sudah kebiasaannya. Sebenarnya di dalam otaknya anak itu udah ada ya jalurnya bahwa dia tuh suka baca sebelum tidur. Tapi karena tidak dilatih lagi, karena tidak dibiasakan lagi, maka kuncinya apa? Ya harus dibiasakan lagi dengan 3 hal ini. Kita bangun ekspektasi, kita hadir 100%, siapkan waktu khusus. Pertama kita evaluasi lagi nih sebagai ibu, kadang saya juga nih ya, kalau anak usia 5 sampai 7 tahun pengennya nyuruh ya, pengennya udah apa? Nyuruh aja gitu. Ayo Dek, sana baca sendiri, sana makan sendiri. Padahal anak-anak umur segitu tuh nggak suka yang namanya disuruh. Jadi kita lakukan bersama. Pertama kita lakukan bersama. Karena sudah ada adiknya, berarti baca barengan ataupun mungkin kondisikan kakaknya nih yang bacain. Kita minta kakaknya yang bacain, nanti gantian besoknya ibunya yang bacain. Terus juga, nah usia 7 tahun, jangan lupa Bun, dia sudah senang bermain bersama teman-temannya. Jadi libatkan teman-temannya atau undang misalnya teman-temannya di sore hari ya untuk party time. Party time-nya apa? Kita siapkan nih bahan bacaan yang banyak untuk meningkatkan minat bacaannya lagi sambil kita siapkan juga snacknya ya, sambil baca, habis baca terus makan bareng. Wah itu anak-anak pasti seru banget, seminggu sekali kayak gitu. Insya Allah akan meningkat kembali kemampuan bacanya. Jadi kita tidak hanya meningkatkan kemampuan baca anak kita sendiri, tapi teman-temannya juga jadi seneng gitu ya yang namanya baca. Jadi terus juga kemudian hadir 100% hadir dalam pendampingan itu. Biasanya yang namanya kebiasaan itu akan terbentuk selama 3 bulan. Ya 3 bulan ini kita akan capek-capek dulu, tapi insya Allah setelah 3 bulan anak akan terbiasa sendiri untuk membaca lagi. Jangan lupa reward and punishment juga kita berikan ya di usia 7 tahun udah ngerti. Kalau misalnya kakak mau baca hari ini, nanti besok nih ibu beliin apa? Misalnya ibu beliin makanan tertentu gitu. Kalau misalnya dia sudah mau 7 hari berturut-turut ya, misalnya membaca sendiri, akan ibu belikan ini gitu. Seperti itu teh yang bisa seperti itu Bunda ya, yang bisa kita lakukan. Baca bersama-sama, kemudian hadir 100%, bangun ekspektasi yang mau kita lakukan apa nih sama anak kita. Berarti kita tulis dulu nih, Bunda, jangan lupa ditulis dulu nih apa nih yang anak saya mau. Kita evaluasi kembali apakah sikap kita juga salah, kemudian kita buat rencana kembali gimana nih rencananya agar anak-anak kita bisa suka untuk baca kembali. Oke, Bunda Nuraini, bismillah, maaf teh saya baru ikut parenting, screen time. Ini saya stop screen dulu ya. Oke, pertanyaannya screen time. Screen time itu apa? Screen time itu ya teman-teman, jadi waktu untuk melihat layar. Kayak kita ketahui ya, salah satu penyebab speech delay adalah menyimak gadget gitu ya, menyimak HP, menyimak TV, karena banyak sekali kasus yang terjadi saat anak-anak screen time gitu. Karena apa? Karena screen time itu mengakibatkan anak-anak hanya belajar dari satu arah gitu, tanpa dia mencoba memproses, tanpa dia mencoba untuk mengekspresikan apa yang dia maksud gitu ya, apa yang dia mengerti. Jadi itu sangat perlu dibatasi. Apalagi visual, anak-anak udah akan terhipnotis dengan gambar yang sangat cepat gitu. Jadi itu kurang baik buat anak-anak dan itu juga mengakibatkan tantrum, membuat konsentrasi anak menurun. Nah, itu bagi teman-teman mungkin yang berpikir ya, kok anak saya konsentrasinya kurang bagus, berarti harus diperhatikan juga nih dari screen time-nya. Kok anak saya bahasanya perkembangannya kurang bagus ya. Nah, ini harus jadi perhatian juga. Mungkin screen time-nya yang harus dibatasi. Gitu. Iya, Assalamualaikum. Maaf tadi saya agak terlambat join. Iya, nggak apa-apa, Bun. Mau tanya apakah banyaknya kata yang diucapkan anak sebelum 3 tahun itu berpengaruh pada kecerdasan anak hingga seterusnya ya? Pengalaman anak pertama saya dulu ledakan bahasa di usia 3 tahun.
banyak sekali kosakatanya, tapi sebelum 3 tahun minim sekali, sekarang sudah remaja dan lumayan cerdas, alhamdulillah. Ya, Ibu, faktor penentu kecerdasan nggak hanya dari bahasa, banyak hal lain juga yang harus kita stimulasi. Ya, memang betul bahasa ada pengaruhnya ya dengan kognitif gitu. Tapi banyak juga indera-indera lain gitu yang harus kita stimulasi. Salah satunya tadi ya, kita harus anak-anak kita dipastikan tuntas motoriknya, anak-anak kita juga dipastikan milestone-nya sesuai dengan sesuai dengan perkembangannya, kemudian dari sosio-emosionalnya juga kita stimulasi, kita kenalkan dengan teman-temannya, insya Allah gitu, itu akan berpengaruh kepada anak-anak, karena memang betul sebelum 2 tahun sampai 3 tahun ya anak-anak mungkin kurang banyak kosakatanya, kurang mengalami ledakan kosakata, tapi setelah 3 tahun, setelah 2 tahun biasanya akan sangat banyak sekali kosakatanya. Jadi masalah cerdas atau tidaknya bukan hanya dari bahasa saja, tentu bahasa berpengaruh, tapi ada faktor lain juga yang berpengaruh gitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua juga memfasilitasi anak-anaknya. Jadi kuncinya stimulasi perkembangan yang lain juga ya Bun. Jangan lupa motoriknya, kemudian sensoriknya, kemudian sosialnya juga distimulasi, nggak hanya dari bahasa. Makasih ya Teh, tercerahkan untuk pilih waktu lain untuk baca bersama anak, tidak saat malam, karena sekarang tidak memungkinkan, terkadang sudah bacakan buku ke adiknya juga Teh, tapi saya kurang bisa bagi waktu, jadi tidak konsisten. Dapat ide untuk ajak temannya baca bareng di rumah. Iya Bun, apa ya, kalau saya sangat terbantu sekali ya, karena alhamdulillah saya ditinggal di lingkungan yang di sini anak-anak saya banyak teman sebayanya di usia, ya ini di usia anak saya 5 tahun, dengan diikutkan dengan teman sebayanya, Masya Allah gitu ya, perkembangan bahasanya sangat bagus, tidak hanya dari pengembangan bahasanya, kemampuan menulisnya juga seperti itu, karena apa? Karena ya kami mencoba untuk mengarahkan gitu ya, teman-temannya coba diarahkan untuk ayo kita nulis bareng, ayo kita menulis surat bareng. Jadi bermainnya juga diarahkan gitu. Kita sebagai orang tua juga bisa mengontrol anak-anak kita untuk bermain yang diarahkan, untuk menulis bersama, untuk membaca bersama, terus juga mainnya yang bertujuan, misalnya main tebak-tebakan ataupun main misalnya sambil lari, terus juga sambil tebak kata gitu. Jadi jangan sampai kita juga membiarkan anak-anak orang lain main yang nggak penting gitu. Ya sekali nggak apa-apa ya, karena anak juga punya idenya untuk main, tapi kita coba juga memberikan ide atau saran kepada anak-anak kita untuk main yang bertujuan, main tebak kata, main nulis bareng, terus juga baca bareng, ataupun juga ya party time biasanya ini lagi mulai dirutinkan gitu ya, party time untuk baca ataupun untuk tebak-tebakan. Dan apa? Jangan lupa untuk tadi ya, selalu ini kita evaluasi juga apa yang dimainkan bersama teman-temannya. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi, silahkan boleh tulis di kolom chat. Ya, insya Allah ya untuk kajian dari Rumah Habit ini, nah mungkin ini bagi teman-teman yang merasa pusing ya, aduh kenapa ya emosi anak saya ini ya tantrumnya lama banget gitu. Terus juga saya kok susah banget mengendalikan anak saya yang tantrum. Insya Allah nanti akan dibahas bersama Bu Linda di hari Kamis dalam kajian yang bertema mengelola emosi anak. Yang positifnya lagi ini ya, plusnya insya Allah juga Bu Linda akan membimbing selama 7 hari konsultasi via WhatsApp. Jadi akan ada prakteknya. Semuanya gratis, nanti tunggu broadcast-annya dari Rumah Happy. Baik, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali ya teman-teman, boleh langsung di kolom chat sambil bertanya, sambil mungkin ada yang mau tulis pertanyaannya ya, sambil saya mau mengulang sedikit tentang ini, tentang apa? Tentang bahasa ya. Tentang bahasa ya teman-teman, bahwa ya mungkin yang mau saya tambahkan sedikit adalah bahwa kemampuan bahasa juga
sangat korelasi juga dengan kemampuan konsentrasi nih. Jadi kita juga harus tahu nih ya, rentang konsentrasi anak-anak kita di usia 1-5 tahun itu seperti apa. Jadi rentang konsentrasi anak di usia 1-5 tahun itu biasanya 2-5 menit, dikalikan 2-5 menit. Jadi misalnya usia 2 tahun, rentang konsentrasi anak kita berarti 2-10 menit gitu. Jangan lupa untuk ini ya, red flag-nya teman-teman. Kita pelajari semua, jangan lupa red flag-nya. Harus kita ingat kalau misalnya di usia 16 bulan nggak ada satu kata pun, nih harus langsung cek ke DSA. Kemudian di usia 2 tahun ini juga nggak ada 2 kata yang dimengerti. Nah, ini juga harus jadi aware ya, harus jadi kewaspadaan tersendiri. Apa yang bisa kita latih, jangan lupa terus meminta anak untuk berbicara secara detail, mengkoreksi bahasanya dengan request dan expansion. Request itu jadi tidak menyalahkan, kita mengkoreksi secara positif. Kemudian expansion itu adalah menambahkan kembali kata keterangan untuk apa? Untuk memperbanyak kosakatanya anak. Jangan lupa rutin membaca buku, batasi screen time anak-anak dan juga ibunya ya. Kalau anak-anak screen time dibatasin ya kita juga harus. Gitu, jangan sampai anak-anak kita malah nanya, kok aku dibatasin sih screen time-nya tapi mama enggak gitu. Kadang kayak gitu ya, ibunya tetap aja ngecek Shopee, ngecek Topet gitu ya. Padahal anak-anak kenapa kalau anak-anak malah jadi bertanya ibunya sendiri kok gitu. Jadi sama-sama ya batasi screen time sama anak. Jangan lupa stimulasi yang lain, ajak bermain karena usia 2-5 tahun belajarnya anak itu lewat bermain. Oke, teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 5, mungkin akan saya akhiri ya perjumpaan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf gitu ya kalau misalnya broadcastan dari Rumah Habit mengganggu teman-teman. Insya Allah kami akan fasilitasi terus. Akan ada rutin kajian setiap hari Senin ataupun Kamis. Gitu. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf bila terjadi banyak sekali kesalahan. Dan bagi teman-teman yang masih mau bertanya, boleh silahkan langsung nanti hubungi admin saja. Untuk pertanyaannya boleh dititipkan ke admin. Insya Allah rekamannya nanti akan di-share. Ya, teman-teman rekamannya akan di-share. Dan bisa teman-teman langsung coba cek di YouTube-nya Rumah Habit. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis dan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bunda Kailila, Bunda Serli, Bunda Ariska, Bunda Ayu, Bunda Santi, Roshidah, Bunda Narti, Bunda Gita. Terima kasih banyak ya. Bunda Nuraini, Husnul Hatimah. Terima kasih, saya izin untuk live ya. Live maksudnya. Terima kasih Bunda materinya, Insya Allah bermanfaat video. Ya, sama-sama. Bunda kita terima kasih banyak ya sudah bergabung.